Xiaomin, apakah kamu sudah mengemasi semuanya? Setelah kakak Jiang menyelesaikan prosedur, kita bisa keluar. Jangan khawatir ayah, semuanya sudah dikemas. Siapa di sini yang termasuk keluarga Wen? Kalian semua keluar ke sini. Aku sedang bertanya. Siapa kepala keluarga Wen? Keluar. Saya Wen Yongkan. Siapakah Anda? Ayah. Kalian siapa? Mengapa kalian memukul orang sembarangan? Biarkan aku memperkenalkan diri. Aku adalah Jiang Tianhao. Jiang Jintai, kepala keluarga Jiang. Adalah ayahku. Grup Jiang Hai dimiliki oleh keluargaku. Lihat, kau cantik. Tapi mengapa dia seorang lumpur? Jangan sentuh aku. Dia punya temperamen yang cukup berapi-api. Aku terutama suka bermain dengan wanita sepertimu. Wanita-wanita cantik yang sakit. Biar kakak memberimu ciuman. Tolong jangan lakukan ini. Ibu. Kau merusak kesenanganku. Kalian semua harus mati. Jangan bergerak. Jangan bergerak. Tuan muda, apakah Anda baik-baik saja? Apakah kamu baik-baik saja? Siapa itu? Beraninya kau memukulku. Jiang Feng, apa yang dilakukan orang tak berguna sepertimu di sini? Jiang Tianhao. Siapa yang memberimu nyali untuk datang ke sini dan membuat masalah? Jiang Feng, anjing sepertimu berani menggurui tuan muda ini. Kau bersekongkol dengan rakyat jelata yang keji ini. Aku bertanya-tanya, mengapa orang-orang merepotkan ini? Berani menjelek-jelekanku di depan Raja Jianan dan memfitnah keluarga Jiang. Jadi kaulah yang menghasut mereka. Apa kau pikir? Bahwa ini cukup untuk menyerang keluarga Jiang kita? Bermimpilah. Apa? Apakah kamu mengancamku? Mengancam? Tidak. Tuan muda ini ada di sini atas permintaan Raja Jianan. Untuk meminta maaf kepada kalian semua. Jika kalian tahu diri, tanda tangani ini dengan cepat. Dan kalian semua tutup mulut rapat-rapat. Jika aku mendengar kalian menyebarkan omong kosong di luar lagi, kalian semua akan mati. Apa kalian mengerti? Apakah ini ketulusan permintaan maafmu? Tepat sekali. Inilah ketulusan keluarga Jiang kita. Jika kalian tidak senang gigit aku, Xiaofeng. Dan kalian semua. Ingat ini. Tutup mulut kalian rapat-rapat. Jika kalian berani menyebarkan omong kosong lagi, kalian semua akan mati. Apa kalian dengar dengan jelas? Ya. Kami takkan berani bicara sembarangan lagi. Pergi. Apa sebenarnya yang terjadi? Kapan kita pernah menjelek-jelekan mereka? Kami bahkan tidak mengenal Raja Jiangnan manapun. Mereka adalah dewa yang bertarung. Mengapa kami para manusia biasa harus selalu menderita? Jangan khawatir, keluarga Jiang tidak akan bisa bertingkah lama lagi. Kakak Jiang, saya mohon, jangan pernah berkata sombong seperti itu lagi. Jika keluarga Jiang mengetahuinya lagi, bukan hanya kamu yang akan menderita, namun keluarga kita akan ikut binasa bersamamu. Beraninya kamu berbicara kepada kakak laki-lakumu seperti itu. Jika bukan, karena kakak Jiangmu, kakakmu akan mati. Kamu tidak menghormati orang yang lebih tua darimu. Xiaofeng, jangan anggap serius Xiaomin. Meskipun kata-katanya tidak menyenangkan, itu bukannya tanpa alasan. Pengaruh keluarga Jiang terlalu besar. Kita tidak mampu memprovokasi mereka. Kita seharusnya menghindari mereka saja. Kita benar-benar tidak boleh memprovokasi mereka lagi. Tepat sekali. Jangan khawatir kalian semua. Aku tahu apa yang aku lakukan. Aku akan pergi mencari mobil dulu. Kita akan pulang bersama sebentar lagi. Kami akan mendengarkanmu. King Tan, atur agar pasukan pengawal Feng Yun memasuki kota. Lindungi keluarga Wen secara diam-diam. Awasi juga keluarga Jiang untukku. Selain itu, carikan rumah baru yang bersih dan luas di kota. Untuk menempatkan keluarga Wen, ingat harus rendah hati. Aku takut mengejutkan mereka. Bawahan Anda mengerti membeli rumah di sini. Rumah bangsawan keluarga Jiang. Ayah, semuanya sudah beres. Para orang udik itu sudah diurus semua. Jangan khawatir ayah, aku menjaminnya. Para udik itu
Mereka tidak akan berani bicara omong kosong lagi. Jika tidak lain kali, aku mungkin harus membunuh seseorang. Bagus kau menangani masalah ini dengan baik. Untuk menghadapi rakyat jelata yang merepotkan seperti itu, selama kau cukup kejam, mereka akan takut padamu dan tunduk padamu. Justru begitulah cara keluarga Jiangku, menjadi klan yang kuat di Jiangnan. Namun kali ini aku juga melihat seorang kenalan. Siapa? Jiang Feng. Dan terlebih lagi, sekarang dia dan kelompok udik itu bergaul bersama. Dan hubungan mereka cukup baik. Aku curiga bahwa dialah yang menghasut para udik itu untuk menjelek-jelekan keluarga Jiang kita di depan Raja Jiangnan. Mencoba menggunakan ini untuk menyerang kita. Seharusnya kita memusnahkan sampah ini saat itu. Biarkan dia turun dan menemani ayahnya yang sudah meninggal. Untuk menyelamatkan keluarga Jiangku dari masalah lebih lanjut. Lalu menurutmu apa yang harus kita lakukan? Sudahlah. Sekarang bocah kecil ini sudah menjadi anjing liar. Aku ragu dia bisa menimbulkan banyak masalah. Pelantikan Raja Jiangnan sudah dekat. Mari kita fokus menangani masalah ini terlebih dahulu. Setelah upacara pelantikan selesai, aku akan menggunakan darah bocah kecil ini untuk merayakan kebangkitan keluarga Jiangku. Aku mengerti ayam. Jika Pangeran tahu bahwa masalah ini telah diselesaikan, dia pasti akan sangat senang. Dia bahkan mungkin lebih menghargai keluarga Jiangku. Selama kita menaiki kapal Raja Jiangnan dan menerima perlindungan Raja Jiangnan, lalu bagaimana mungkin keluarga Jiangku tidak menjadi keluarga bangsawan terkemuka di Jiangnan? Kakak Jiang ini. Bukankah kakimu tidak nyaman? Mencari mobil yang lebih besar membuat duduk lebih nyaman. Lihat, bagasinya bahkan bisa menampung kursi roda. Tapi mobil ini sangat mahal. Apakah kamu membelinya? Aku menyewanya. Bukankah ini pesta ulang tahun sahabatmu? Mengendarai ini memberikan kita gengsi. Kakak Jiang, bukankah kamu meminjam villa besar dari seorang teman? Aku hanya membayar uang untuk menyewa mobil mewah. Hari ini kita hanya akan menghadiri ulang tahun sahabatku. Jangan lakukan ini lagi di masa depan. Ya. Tapi, karena sudah disewa, mari kita cepat pergi. KTV Kaisar Bintang. Selamat ulang tahun Xiaoyu. Selamat ulang tahun. Terima kasih. Selamat ulang tahun Xiao Yue. Yue Ting, kamu akhirnya datang. Ada apa dengan kakimu? Sesuatu terjadi di rumah beberapa hari yang lalu. Dan akhirnya jadi seperti ini. Bagaimana mungkin itu kamu? Aku juga tidak menyangka bahwa sahabat Yue Ting ternyata adalah kau. Xiao Yue, kau kenal kakak Jiang? Kakak, Jiing. Yue Ting. Dia adalah sampah. Cepat kemari. Hati-hati, dia mungkin melukaimu. Tunggu. Bajingan apa? Kakak Jiang adalah pacarku. Xiao Yue, apakah ada kesalahpahaman di antara kalian berdua? Apa Yue Ting? Dia pacarmu. Apakah kamu tahu orang macam apa dia? Dan kamu memanggilnya pacarmu? Tidak. Dia benar-benar pacarku. Dan dia sangat baik padaku dan keluargaku. Yue Ting. Dia telah menipumu. Dia hanyalah bajingan pembohong. Aku beritahu kamu, dia sebenarnya adalah orang buangan keluarga Jiing. Dan pemerkosa yang mencabuli bibinya sendiri. Jadi kau adalah orang tak berguna, yang diusir oleh keluarga Jiang, Jiang Feng. Jadi dia pemerkosa. Bagaimana sampah seperti ini pantas berada di ruangan yang sama dengan kita? Menjijikkan. Cepat suruh seseorang mengusirnya. Keluar. Xiao Yue, kamu tidak boleh bicara omong kosong. Jelas anggota keluarga Jiang yang menjebak kakak Jiang. Kakak Jiang tidak bersalah. Bagaimana kamu bisa bicara omong kosong? Yue Ting. Dia telah menipumu. Aku beritahu kamu. Aku saat ini adalah sekretaris CEO di grup Gu. Dan bosku tidak lain adalah
Gu Mingzu putri keluarga Gu. Apa yang terjadi saat itu? Disaksikan sendiri oleh bosku. Sampah inilah yang melakukan tindakan memalukan dan tercela itu. Itulah mengapa CEO kami membatalkan pertunangan dengannya. Tapi sekarang dia kembali tanpa malu-malu. Tanpa henti mengganggu CEO kami. Berlutut menjilat dan menjilat. Seperti anjing. Kau, seharusnya ada batas seberapa banyak kau mengarangkan. Kapan aku pernah memperlakukan Gu Mingzu terus-menerus menempel? Dulu keluarga Gu mereka hanyalah keluarga kelas 3. Demi menempel pada keluarga Jian, mereka harus menangis dan ribut, memohon agar Gu Mingzu menikahiku. Bagaimana bisa ketika itu datang darimu? Itu berubah menjadi aku yang merayunya. Omong kosong. Kau sampah. Kau bajingan. Hak apa yang kau miliki untuk membicarakan CEO kami? Mengatakan dia bergantung padamu. Kenapa kau tidak berkaca pada dirimu sendiri? Apakah kau pantas? Nah, kau punya nyali. Songke. Kau berani membicarakan keluarga Guku di belakangku. Dan menjelek-jelekan saudara perempuanku. Tuan Muda Song, Anda di sini. Yue Ting, cepat lihat. Inilah Tuan Muda Song yang kuceritakan padamu. Tuan Muda Song tidak hanya tampan dan berbakat. Ayahnya juga seorang eksekutif di grup Gu. Dan dia berkerabat dengan CEO kami. Yue Ting, inilah pasangan sejatimu. Sedangkan untuk Jing Feng sampah itu, sebaiknya kamu menjauh darinya. Xiao Yue? Halo. Nama saya Song Kai. Direktur penjualan grup Gu. Gu Mingzu adalah sepupuku. Wanita cantik sepertimu, berkencan dengan orang tak berguna seperti itu. Sungguh disayangkan. Selama kau setuju untuk bersamaku, aku bisa memberimu semua yang kau inginkan. Kamu. Kau tidak perlu mengkhawatirkannya. Yue Ting adalah pacarku. Apa yang bisa kau tawarkan? Aku juga bisa menawarkannya, dan bahkan lebih baik. Nak, apakah kau mencari mati? Jing Feng, apa yang kau lakukan? Beraninya kau menyentuh Tuan Muda Song. Kau tidak diterima di sini. Keluar dari sini. Xiao Yue, kakak Jiang adalah tamuku. Jika kamu tidak menyambutnya, aku juga akan pergi. Kau. Ini semua salahmu. Kakak Jiang. Mari kita duduk di sana. Pecundang bau itu berani mencuri wanitaku. Aku pasti akan menghancurkanmu. Tuan Muda Song, Anda adalah orang terhormat. Tolong jangan merendahkan diri ke tingkat orang tak berguna ini. Dengan status Anda 100 kali lebih baik daripada sampah ini. Yue Ting hanya sementara tertipu olehnya. Setelah aku berbicara baik-baik dengan Yue Ting, aku pasti akan memastikan Anda memenangkan hati sang jelita. Baiklah, kalau begitu aku akan menantikan kabar baikmu. Lihat. Coba lihat. Anak ini bertingkah seperti hantu kelaparan yang bereinkarnasi. Sungguh tak tahu malu. Xiao Yue, hari ini ulang tahunmu. Aku secara khusus menyiapkan hadiah ulang tahun untukmu. Kosmetik terbaru Helena Rubinstein. Itu sangat cocok untukmu. Benarkah? Terima kasih banyak. Xiao Yu, aku juga punya hadiah untukmu. Ini adalah Tiffany, jam tangan seri Makers. Cepat lihat. Aku sudah menginginkan model ini sejak lama. Kau, hari ini ulang tahun Xiao Yu. Kau tidak datang dengan tangan kosong kan? Pria ini jelas datang ke sini hanya untuk makanan dan minuman gratis. Aku benar-benar belum pernah melihat orang yang begitu tak tahu malu. Apa yang kalian semua bicarakan? Siapa bilang aku tidak membawa hadiah? Kakak Jiang, keluarkan dan tunjukkan pada mereka. Hari ini adalah ulang tahunmu. Selamat ulang tahun. Apa yang mungkin bisa diberikan oleh orang miskin sepertimu kepadaku? Jangan bilang itu sampah murah dari warung pinggir jalan yang kau beli. Ini adalah milik desainer hebat Ouyang Yi, Star of Eternity. Ini adalah yang dipajang di Star of Eternity, bintang keabadian yang bernilai puluhan juta. Bagaimana mungkin, coba ku lihat. Itu palsu. Star of Eternity ini palsu. Tuan Muda Song, kau bilang ini palsu. Apa yang membuatmu mengatakan itu palsu? Star of Eternity. Aku melihatnya di pameran Jelena. Yang ini sama sekali berbeda dari yang itu. Terlebih lagi, Star of Eternity adalah milik Ouyang Yi. Kreasi paling berharga sang master seumur hidupnya. Harganya puluhan juta. Kau seorang gembel, seorang rendahan. Bagaimana mungkin kau mampu membelinya? Kalau kau tanya aku. Ini adalah sesuatu yang kau beli seharga 10. Barang murahan yang dibeli dari warung jalanan. Yue Ting, inikah pria yang kau temukan? Seorang bajingan yang merusak ulang tahun orang lain. Memberikan hadiah palsu.
Kakak Jiang, Entah itu asing atau palsu, kau akan tahu setelah memverifikasinya. tidak perlu diverifikasi. Tuan Muda Song bilang itu palsu, maka itu pasti palsu. Lagi pula aku tidak percaya. Seseorang yang tidak berharga sepertimu, mampu membeli perhiasan senilai puluhan juta. Xiao Yu kamu, Cukup Xiao Yue, jangan repot-repot berdebat dengannya. Aku punya di sini sebuah yang benar-benar penting. Hadiah untuk kuberikan padamu. benar sekali. Ketika Tuan Muda Song bertindak, dia tidak pernah mengecewakan. Xiao Yu, kau benar-benar diberkati. Tuan Muda Song, hadiah besar apa itu? Ini adalah Benar kartu ini. Pelantikan Raja Jiangnan adalah dalam 3 hari. Sebuah kartu undangan. Ini benar-benar kartu undangan untuk upacara pelantikan Raja Jiangnan. Aku melihat satu di kantor CEO. Itu terlihat persis sama. Tuan Muda Song, kau bahkan bisa mendapatkan undangan ke upacara Raja Jiangnan. Kudengar kartu undangan ini sekarang. Di luar, sudah digembar-gemborkan hingga 100 juta per kartu. Dan itu tak ternilai harganya dan tidak tersedia di pasar. Benar. Upacara pelantikan Raja Jiangnan, keluarga kelas 3 biasa, sama sekali tidak memenuhi syarat untuk hadir. Hanya keluarga besar kelas 1 atau kelas 2, atau tokoh elit dari 3 provinsi Jiangnan yang memenuhi syarat untuk memiliki tiket masuk ini. Tuan Muda Song, Anda benar-benar luar biasa. Apa ini? Ayahku punya koneksi di rumah Gubernur Jenderal. Ketika mereka bergerak dan memberikan keluargaku 2 tiket. 2 tiket. Kau juga ingin menghadiri pelantikan Raja Jiangnan. Itu adalah seseorang yang menguasai era. Dewa pelindung Dacia yang memimpin semua pahlawan. Pahlawan tak tertandingi seperti itu. Siapa yang tidak ingin melihat sekilas wajahnya yang terhormat? Karena memang begitu. 3 hari dari sekarang, aku akan membawamu bertemu Raja Jiangnan. Apa kau dengar itu? Apa kau dengar itu? Apa yang dikatakan anak ini? Dia bilang dia ingin bertemu Raja Jiangnan. Sungguh hanya orang bodoh yang tak kenal takut. Seorang pengemis miskin dan lusuh. Benar-benar berani mengucapkan kata-kata sombong seperti itu? Nah, kau punya banyak nyali. Upacara pelantikan Raja Jiangnan. Bahkan para kepala keluarga dari beberapa keluarga besar berjuang mati-matian untuk mendapatkan akses ke sana. Dan kau bilang kau bisa masuk begitu saja. Kau pikir kau ini siapa? Mungkin Raja Jiangnan sendiri. Siapa aku tidak penting. Yang penting adalah, jika aku bilang aku bisa membawa Yueting, maka aku bisa membawa Yueting. Beberapa orang hanya suka pamer. Mereka bahkan tidak memeriksa apakah mereka layak. Kakak Jiang, hentikan pembicaraanmu. Bahkan jika kita tidak bisa melihat Raja Jiangnan, aku tetap tidak ingin kamu menjadi seseorang yang berbicara sembarangan. Aku bukan. Yueting, selama kau setuju menjadi wanitaku, aku bisa membawamu menghadiri upacara pelantikan Raja Jiangnan. Kau harus tahu, keluargaku terikat dengan kediaman Gubernur Jenderal. Jadi kami punya banyak pengaruh di sana. Tepat sekali, tepat sekali, tepat sekali, tepat sekali, tepat sekali. Benar sekali, Weting. Jika kau mengikuti sampah ini, kau tidak akan mendapatkan apa-apa. Lihatlah Tuan Muda Song. Dengan satu gerakan, dia menawarkan kartu undangan senilai 10.000 emas. Dan dia bersedia membawamu serta. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Terima kasih, tapi aku tidak butuh kartu undangan apapun. Aku hanya perlu bersama kakak Jiang. Dengan kata-kata itu darimu, tidak peduli apa yang kau inginkan. Bahkan jika itu berarti memberimu seluruh dunia, aku akan memberikannya padamu. Jiang Feng, jika kau seorang pria, maka tinggalkan Yueting. Dan jangan menunda kebahagiaannya. Akulah yang bisa memberinya kebahagiaan. Kau gembel sama sekali tidak punya apa-apa. Selain menunda Yueting, apalagi yang bisa kau berikan padanya? Berhentilah berpura-pura menjadi serigala berekor besar di sini. Itu menjijikkan. Nah, jika kau setuju meninggalkan Yueting, aku akan memberimu kesempatan. Aku akan mengizinkanmu datang ke keluarga Gu kami untuk bekerja sebagai petugas kebersihan. Meskipun kau hanya akan menghasilkan sekitar 1.000 sebulan, membersihkan toilet di keluarga Gu kami jauh lebih mulia daripada membersihkan toilet di luar. Tepat sekali. Terlebih lagi, kau bahkan bisa melihat kekasih impianmu, sepupuku Gu Mingzhou. Xiao Yu, selamatkan aku Xiao Yu. King Yu, apa yang terjadi padamu? Aku baru saja pergi ke toilet, aku bertemu dengan beberapa preman. Mereka mulai menyentuhku. Ketika aku menolak, mereka akan memukulku. Apakah orang-orang ini tidak menghormati hukum? Sungguh kurang ajar. Di Jiangnan, tidak ada yang berani menindas seorang temanku Song Kai. Coba kulihat, siapa yang punya nyali melakukan ini? Si cantik kecil. Kemana kau lari? Biarkan kakak menyayangimu dengan benar. Kakak. Gadis-gadis ini
lebih bersinar dari yang sebelumnya. Kita beruntung malam ini. Biarkan aku saja. Satu persatu. Bersenang-senang. Ji Engfeng, apakah kau ini seorang pria? Lihatlah situasinya. Kau masih berani duduk di sini dan makan. Ji Engfeng. Lihatlah tuan muda Song, lalu lihatlah dirimu sendiri. Kau pengecut, kau pecundang berhati lemah. Kau sama sekali bukan pria. Aku tidak peduli dari mana kalian berdua berasal. Tapi hari ini, karena kalian berdua menindas tema dari temanku Song Kai, itu tidak bisa dibiarkan. Sekarang juga segera berlutut dan bersujud untuk meminta maaf kepada temanku. Kalau tidak, aku akan memastikan kalian berdua tidak akan bisa pergi tanpa cedera mengati. Bocah, kau ini siapa berani mengancamku? Kau berani memukulku? Kau tahu siapa ayahku? Aku tidak peduli siapa ayahmu. Biar ku beritahu, aku yang menguasai seluruh area ini. Sampah macam apa kau berani berteriak padaku? Pukul dia. Pukul dia keras-keras. Berhenti memukul, cepat hentikan. Kau berani memukulku. Ayahku adalah wakil presiden grup gue. Ketika saatnya tiba, aku akan menyuruhnya membunuh kalian semua. Apakah wakil presiden grup gue begitu hebat? Lalu apa kau tahu siapa bosku? Jika kau punya nyali, katakan. Aku akan menyuruh ayahku membunuh bosmu juga. Bos kami adalah Ketua Aula Kisin. Tuan kelima Lon. Ketua Aula Kisin. Raja bawah tanah Jianan. Tuan kelima Lon. Sekarang kita benar-benar tamat. Sombong bukan? Kenapa kau tidak sombong sekarang? Kakak salah paham, ini semua salah paham. Ayahku dan kakakmu adalah saudara angkat. Kita semua berada di pihak yang sama. Siapa yang berada di pihak yang sama denganmu? Apa kau pantas? Ya. Aku tidak pantas, aku tidak pantas. Kakak, mohon maafkan pelanggaranku. Biarkan aku pergi. Aku pasti akan memberimu imbalan yang besar. Kalau begitu sekarang, kami ingin bersenang-senang dengan temanmu. Apa kau masih keberatan? Tidak. Kakak-kakak, silakan nikmati diri kalian. Adik kecilmu ini bahkan akan berjaga untuk kalian. Pergi ke sana dan jongkok, kau dengar aku. Gadis ini lebih bersemangat daripada yang terakhir. Aku duluan. Apa yang kau lakukan? Menjauh. Kakak Jiang. Siapa yang memberimu keberanian untuk berani bertindak begitu sombong di depanku? Bocah, kau benar-benar berani menyerang kami. Apa kau tahu siapa bosku? Jiang Feng, apakah kau gila? Mereka adalah anak buah Tuan kelima Lon. Dia adalah raja bawah tanah Jianan. Dia mengendalikan seluruh industri pasar gelap Jianan. Konon dia memiliki puluhan ribu preman. Bahkan keluarga Guku harus menghormatinya. Kelima Long hanyalah kentut. Apa kau percaya bahwa ketika dia melihatku, dia akan sangat takut sampai tidak bisa bicara? Jiang Feng, apa kau akan mati jika tidak pamer? Hanya kau bocah bau. Tuan kelima Lon hanya dengan satu tangan bisa menghancurkanmu sampai mati. Bocah berani. Orang berani mengancam Aula Kising kami. Mereka belum lahir. Kau sombong bagus. Kau tunggu saja. Tuan kelima kami saat ini ada di lantai atas. Aku akan memanggilnya sekarang juga dan menyuruhnya turun. Aku akan lihat bagaimana kau mati. Telepon dia sekarang juga. Aku ingin lihat bagaimana kelima Long ini akan membuatku mati. Bocah berani. Kau tunggu saja untuk mati. Kakak, masalah ini tidak ada hubungannya denganku. Itu semua ulahnya. Dia berbicara buruk tentang Tuan kelima Long. Jika kau ingin mencari seseorang, cari dia. Kami tidak mengenalnya. Tepat sekali. Dia adalah orang yang mencari mati. Itu tidak ada hubungannya dengan kita. Xiao Yue, kakak Jiang baru saja menyelamatkanmu. Bagaimana kamu bisa mengatakan itu? Yue Ting, kau tidak mengerti. Siapa Tuan kelima Long? Dia adalah bos paling kuat di Jiangnan. Jiang Feng menyinggung Tuan Long. Dia pasti akan mati. Siapa yang berani membuat masalah di wilayahku? Dan bahkan berani menyentuh orang-orangku? Kau pasti sudah bosan hidup. Tuan kelima bocah ini, dia tidak hanya melukai kami dua bersaudara. Dia bahkan menyombongkan diri bahwa Anda akan takut padanya. Dia benar-benar terlalu sombong. Aula Kising kami. Kapan kami pernah menderita penghinaan seperti ini? Sungguh keberanian yang luar biasa. Setiap orang yang ada di sini hari ini, tak satu pun dari kalian akan keluar hidup-hidup. Tuan kelima, masalah ini tidak ada hubungannya denganku. Tolong biarkan kami pergi begitu saja seperti kentut. Hal macam apa ini? Ada aturan di Jianan. Menyinggung Aula Kisingku, kehilangan satu tangan. Memukul anggota Aula Kisingku, kehilangan satu kaki. Dan mereka yang berani menghinaku, akan kehilangan kepala mereka. Jiang Feng tamat kali ini. Dia pasti akan mati. Berani mencuri wanita dariku. Sekarang setelah kau menyinggung Tuan kelima Long,
Bahkan Raja Langit pun tidak akan bisa menyelamatkanmu. Setelah kau mati, aku akan mempermainkan wanitamu dengan kejam. Kelima Long, kau benar-benar melupakan rasa sakit setelah lukanya sembuh. Bagaimana rencanamu untuk mati kali ini? Bocah bau. Beraninya kau memanggil Tuan Kelima kami dengan nama lengkapnya. Apakah kau tahu bahwa Tuan Kelima kami adalah Ketua Aula Kisin? Kau sampan. Apakah Tuan Jiang seseorang yang berani kau hina? Tuan Jiang, mengapa Anda datang? Apel. Bagaimana ini bisa terjadi? Tuan Kelima, apa yang Anda lakukan? Dia jelas hanya pecundang bau yang tidak berguna. Biarkan kami saudara-saudara naik ke sana dan menghancurkannya sampai jadi pasta daging. Dan wanita di sebelahnya itu, kami akan menangkapnya dan menyerahkannya kepada mereka. Kami akan mempermainkannya sampai dia mati. Pengawal, tangkap orang yang menyinggung Tuan Jiang ini dan seret dia keluar duluan untuk mencincangnya. Tuan Kelima. Tuan Kelima, saya orang Anda sendiri, Tuan Kelima. Tuan Kelima, ampuni hidupku, Tuan Kelima. Mengapa kau belum berlutut? Kelima Long. Aku sudah memberitahumu sebelumnya. Jika kau berani membuat masalah lagi, kau akan binasa. Apa? Apa kau menganggap kata-kataku sebagai angin lalu? Tuan Jiang, mohon maafkan saya. Saya gagal mengendalikan bawahan saya. Dan mereka menyinggung Tuan Jiang. Saya mohon satu kesempatan lagi dari Tuan Jiang. Apakah ini masih Tuan Kelima Long yang mengguncang Jiang Nan? Karena Yue Ting ada di sini hari ini, aku akan melepaskanmu kali ini. Tidak akan ada yang ketiga setelah yang pertama dan kedua. Jika kau berani membuat masalah lagi, kau mati. Aula Kising akan dihancurkan. Terima kasih Tuan Jiang, karena telah mengampuni hidupku. Enya, Terima kasih. Mengapa kau belum pergi? Jika kau berani menindas pria dan merebut wanita lagi, Tuan Jiang bahkan tidak perlu mengangkat jari. Aku sendiri yang akan membunuhmu. Ayo pergi. Para tamu terhormat, ini adalah harta berharga milik tempat kami. Louis, 13 Black Pearl. Tuan Kelima Long secara khusus menginstruksikan saya. Sebagai permintaan maaf, izinkan saya membawanya keluar. Selain itu, Tuan Kelima Long berkata bahwa semua biaya hari ini akan ditanggung oleh Tuan Kelima Long. Silakan nikmati waktu Anda. Mungkin dia miliki. Beberapa orang tak becus namun sok meniru dan berlagak penting. Jauh di lubuk hati mereka hanyalah sampah. siapa yang kau bicarakan? Siapa yang kita bicarakan? Kami membicarakanmu. Kurasa kita harus pergi. Tinggal bersama orang seperti ini, aku merasa malu. Ayo pergi. Mari kita pergi ke tempat berikutnya. Aku traktir kalian camilan larut malam. Bagus. Bagus. Nah, kali ini kau beruntung. Lain kali kau tidak akan seberuntung ini. Ketika saat itu tiba, aku akan memberitahumu konsekuensi menyinggungku Songkai. Ada apa dengan mereka? Kakak Jiang, mereka bilang kamu menyuap banyak uang kepada Tuan Kelima Long. Kami dilepaskan setelah kamu berlutut dan memohon. Apa kau percaya itu? Aku hanya percaya padamu. Bagaimana? Apa yang harus kita makan nanti? Kita tetap harus menjauhi mereka. Tuan Muda Song. Apakah ini mobil barumu? Ini terlihat seperti Audi A6. Audi A6L. Mainan baru yang dibelikan ayahku untukku. Bagaimana menurutmu? Ini benar-benar indah. Ini pasti menghabiskan banyak uang kan? Tidak terlalu. Hanya sekitar 800.000. 800.000. 80.000. Sial cepat. Bukankah ini Land Rover ulang tahun ke-55? Land Rover Vision edisi peringatan. Hanya 10 unit yang terbatas di seluruh dunia. Pria berkelas macam apa sebenarnya yang mampu mengendarai mobil ini? Mobil ini sebenarnya cukup mirip dengan milikku. Hanya nama mereknya saja yang mahal. Ayahku punya satu. Itu bukan hal yang langka. Yuting, kakimu sedang tidak nyaman. Bagaimana kalau aku mengantarmu pulang? Terima kasih, aku tidak membutuhkannya. Aku tidak akan merepotkanmu. Aku punya mobil yang bisa mengantar Yuting kembali. Kau si pecundang punya mobil. Mobil jenis apa? Jangan-jangan sepeda sewaan. Tolong menyingkir. Terima kasih. Ini, mobil ini milikmu. Besok Raja Jiangnan disaksikan oleh semua orang.
akan dilantik sebagai Gubernur Jenderal Lian Jian. Pusat Konvensi Istana Pangeran. Acara itu akan diadakan di Pusat Konvensi Kediaman Pangeran. Itu terjadi hari ini. Kediaman Gubernur Jenderal telah pindah ke Pusat Konvensi Kediaman Pangeran untuk melakukan pemeriksaan dan pengaturan akhir. Pasukan dari segala penjuru berkumpul di Jiangnan untuk memberi selamat kepada Raja Jiangnan. Pagi-pagi sekali, Yu di Dewa Perang Wilayah Selatan tiba di Jiangnan. Secara pribadi memimpin pelantikan mentornya Raja Jiangnan. Para menteri ibu kota datang membawa dekret kekaisaran, berniat menganugerahkan gelar serta mengesahkan Raja Jiangnan besok. Pangeran dan Nona Yeting pakaian formal untuk upacara pelantikan besok. Sudah siap. Bagus. Terima kasih atas kerja kerasmu. Juga adik seperguruan Yudi telah tiba di Jiangnan. Bawahan Anda akan segera pergi dan membawanya ke sini. Salam Pangeran. Tunggu, kita sudah tidak bertemu selama bertahun-tahun. Anak ini di wilayah selatan juga dianggap sebagai dewa perang dengan jasa yang luar biasa. Hari ini aku akan memberinya kehormatan. Aku akan pergi dan menjemputnya secara pribadi. Pergi. Punya. Sepupu nanti ketika kau bertemu Dewa Perang, bisakah kau memintanya untuk mengatur posisi pejabat kecil untukku di kediaman Gubernur Jenderal? Dengan begitu aku bisa bertindak sombong di Jiangnan. Singkirkan pikiran picikmu. Kami kesini untuk memberi hormat kepada Dewa Perang. Berharap dapat menggunakannya untuk menjalin hubungan dengan Raja Jiangnan. Selama keluarga Gu kita menarik perhatian Raja Jiangnan, kita akan menjadi terkemuka. Kita akan memiliki semua yang kita inginkan saat itu. Apakah kamu mengerti? Aku mengerti sepupu. Bukankah itu Jiang Feng si sampah itu? Jiang Feng, kami memanggilmu. Kau tuli. Kenapa kau di sini? Seharusnya aku yang menanyakan itu padamu. Kenapa kau tidak di rumah saja makan nasi lunakmu dengan benar, malah berkeliaran di sini? Aku datang untuk menjemput seseorang. Apa itu ilegal? Menjemput seseorang? Omong kosong. Kurasa kau menyimpan pikiran tidak senonoh tentang sepupuku. Jadi kau bertingkah seperti orang aneh dan datang ke sini untuk menguntitnya. Kau bajingan. Itu menjijikan. Aku benci. Songkei, jaga ucapanmu. Kau berani mengancamku. Tidak ada gunanya Jing Feng. Aku sudah menyampaikannya dengan jelas. Kesenjangan status antara kau dan aku terlalu besar. Mencoba menarik perhatianku. Dengan berpura-pura ini adalah pertemuan kebetulan. Hanya membuktikan betapa kekanak-kanakannya dirimu. Kau harus segera pergi. Tokoh besar akan segera tiba. Dan ini bukan tempat bagi orang sepertimu untuk berlama-lama. Xiao Kai, ayo kita pergi. Kau dengar itu? Jika aku menangkapmu menguntit sepupuku lagi, aku akan membunuhmu. Berbagai negara di kerajaan selatan mulai gelisah. Yehudi Dewa Perang Wilayah Selatan. Mungkin tidak tahan dengan kesendirian. Pergi beritahu mereka, agar bersikap baik setiap orang dari mereka. Dan jangan mengganggu partisipasiku dalam upacara pelantikan guru. Jika tidak, aku tidak akan keberatan. Secara pribadi mengunjungi ibu kota kerajaan mereka. Siap Tuan, di mana guru sekarang? Saya akan pergi menghadap secara pribadi, melapor kepada Marsekal. Setelah pangeran memasuki Jiangnan, beliau tidak bertemu dengan pejabat Jiangnan. Pangeran memerintahkan Jenderal King Tan untuk membeli properti di Tianzi Shengju. Kakak senior King Tan juga ada di sana. Kalau begitu tidak perlu khawatir tentang keselamatan guru. Dulu, kakak seniorku melawan kami berempat. Semudah meremas anak ayam kecil. Baiklah, upacara pelantikan guru. Bagaimana persiapannya berjalan? Beritahu kediaman Gubernur Jenderal untuk menangani semuanya sesuai dengan spesifikasi tertinggi. Jika ada kekurangan aku akan membunuh seseorang. Ya bawahan Anda akan segera pergi. Melapor kepada Marsekal. Gue Minzu putri sulung keluarga gue di Jiangnan. Ingin menyampaikan rasa hormatnya kepada Marsekal. Hanya keluarga kelas 3 dari Jiangnan. Kualifikasi apa yang mereka miliki untuk bertemu denganku? Marsekal, nona sulung keluarga gue berkata dia memiliki hadiah agung. Berharap Anda berkenan menyampaikannya kepada Raja Jiangnan. Hadiah agung yang didedikasikan untuk guru saya. Bawa dia menemuiku. Ya. Gu Mingzu dari keluarga Gu di Jiangnan. Salam Dewa Perang. Sosialita terkemuka di Jiangnan. Gue Minzu putri keluarga gue. Itu memang putri yang rendah hati ini. Bicaralah, di mana hadiah agung untuk guru saya? Melapor kepada Dewa Perang. Putri yang rendah hati ini sendiri adalah hadiah yang ditujukan untuk pangeran. Nona Gul, apakah Anda bercanda dengan saya? Dewa Perang mohon mengerti putri yang rendah hati ini tidak akan berani. Putri yang rendah hati ini tahu bahwa Raja Jiangnan belum menikah dan masih melajang. Meskipun keluargaku rendah, kurang dari 1/10.000 milik pangeran, aku masih percaya berdasarkan kecantikan putri yang rendah hati ini di seluruh 3 provinsi Jiangnan. Hanya putri yang rendah hati ini adalah pasangan yang cocok untuk pangeran. Lanjutkan. Selain itu, begitu aku menjadi permaisuri Raja Jiangnan, pada saat itu juga akan memberikan manfaat besar bagi Dewa Perang. Nona Gu tentu memiliki daya tarik. Anda pantas menjadi pendamping guru saya. Saya akan melaporkan masalah ini dengan jujur kepada guru saya. Terima kasih Dewa Perang karena telah memungkinkan hal ini. Wanita yang rendah hati ini selamanya berterima kasih. Begitu aku menjadi wanita di sisi Raja Jiangnan, keluarga Gu pasti akan menjadi keluarga terbesar di Jiangnan.
Murid Anda Yehudi menyampaikan hormat kepada guru. Kami menyampaikan hormat kepada Raja Jiangnan. Bangunlah kalian semua. Terima kasih Pangeran. Guru, sudah bertahun-tahun sejak terakhir kita bertemu. Anda masih sangat tampang dan gagah. Sikap Anda luar biasa. Hentikan sanjungan ini. Kau harus lebih fokus pada urusan yang benar. Itu jauh lebih berguna daripada sanjunganmu. Aku dengar baru-baru ini, negara-negara kerajaan selatan telah gelisah. Guru mohon yakinlah, murid Anda sama sekali tidak akan membiarkan mereka memiliki sedikit pun pelanggaran terhadap kepentingan Dacia kita. Negara kerajaan selatan manapun yang berani memobilisasi pasukan, murid Anda akan memusnahkannya dengan tega. Tidak buruk. Ingat ini. Siapapun yang berani melanggar perbatasan Dacia kita, eksekusi mereka. Siapapun yang berani menghina atau menindas rakyat Dacia kita, eksekusi mereka. Siapapun yang berani melintasi perbatasan dengan pasukan, eksekusi mereka. Saya patuh dengan hormat Pangeran. Baiklah, aku hanya datang ke sini untuk menemuimu. Melihat bahwa kau tidak mengendur. Aku pergi sekarang. Guru jangan terburu-buru pergi. Murid Anda telah menyiapkan hadiah agung untuk Anda. Itu ada di atas di suite kepresidenan. Hadiah yang luar biasa. Apa sebenarnya yang disiapkan bocah ini untukku? Bersikap begitu misterius tentang hal itu. Apa yang terjadi di sini? Siapa? Pangeran. Wanita yang rendah hati ini akan membantu pangeran berganti pakaian. Tidak. Aku. Ji Feng, mengapa kau di sini? Seharusnya aku yang menanyakan itu padamu. Bagaimana kau bisa berada di sini? Kau berandal celaka. Kau benar-benar berani menciumku. Aku sama sekali tidak akan membiarkanmu lolos. Kakak, bisakah kau bersikap masuk akal? Kau yang memaksaku menciumku. Seharusnya kau yang bertingkar seperti berandalan. Diam. Apa yang dikatakan Song Kei memang benar. Kau hanyalah seorang cabul. Kau tidak hanya mengikutiku sampai ke sini. Kau juga menyelinap masuk saat aku tidak memperhatikan. Berniat untuk menyakitiku. Makan tutul tak pernah mengubah bintiknya. Sekali pemerkosa, kau akan menjadi pemerkosa seumur hidup. Gu Mingsu, kau terlalu meninggikan dirimu sendiri bukan? Apa kau benar-benar berpikir, semua pria menyimpan niat buruk terhadapmu? Aku akan mengatakannya lagi, kaulah yang melemparkan dirimu padaku. Jika ada yang menyimpan niat buruk, seharusnya itu kamu. Omong kosong. Aku CEO terhormat dari grup Gu, putri dari keluarga Gu, akan pergi memeluk sampah masyarakat sepertimu. Seorang pemerkosa, kau pasti sedang bermimpi. Apa yang sedang kau coba lakukan? Aku memperingatkanmu. Aku sekarang adalah wanita Raja Jiangnan. Aku sekarang adalah keberadaan yang paling mulia di seluruh 3 provinsi Jiangnan. Jika kau berani tidak menghormatiku, aku jamin Raja Jiangnan akan memastikan kau mati tanpa tempat pemakaman. Wanita Raja Jiangnan, kenapa aku tidak tahu tentang ini? Raja Jiangnan dan aku saling mencintai dengan mendalam. Apakah aku perlu memberitahu sampah sepertimu? Keamanan, orang jahat telah masuk. Cepat datang dan tangkap dia. Serius, bisakah kamu bersikap masuk akal? Nyah, keluar dari sini. Cabulnya. Tidak masuk akal. Berhenti. Jangan lari. Halo, King Tan. Sekarang. Segera. Saat ini juga, tangkap murid pemberontak itu Yehudi, dan bawa dia kembali padaku. Benar. Tangkap dia dan bawa dia kembali. Tuan adik seperguruan telah dibawa ke sini. Guru, kecepatan itu luar biasa. Sudah selesai begitu cepat. Guru, Anda bermain cukup rumit. Bagaimana guru? Apakah Anda puas dengan hadiah dari murid Anda ini?
Guru, jika murid Anda salah katakan langsung kepada saya pasti akan berubah. Woody, Ya, mulai sekarang, jangan coba-coba bertingkah cerdik lagi. Aku akan mengampunimu kali ini. Jika ada lain waktu, aku akan memecatmu dari jabatanmu dan mengirimmu ke Gunung Purgatori untuk menjaga penjara seumur hidupmu. Mengerti? ya mengerti. Bangun. Aku punya tugas untukmu. Perintah guru. Murid Anda tidak akan gentar menghadapi 10.000 kematian. Bantu aku bersiap. Besok, aku ingin selama upacara pelantikan melamar seorang wanita yang bagiku sama pentingnya dengan hidup itu sendiri. Melamar. Apa kamu mendengarku? Saya mendengarmu. Murid Anda akan segera pergi menanganinya. Yuhiting. Aku akan memberimu pernikahan yang sangat megah. Guru akan melamar. Siapa yang akan dilamarnya? Mungkinkah Gu Mingzhou? Tunggu, itu tidak benar. Mereka baru bertemu sekali. Guru ingin menikahinya. Masalah ini harus ditangani dengan benar. Mereka bersama karena saya. Jika masalah ini berhasil, saya akan memberikan jasa besar. Siapkan mobil. Pergi ke keluarga Gue. Jiang Feng, beraninya kau merusak rencanaku. Aku akan memastikan kau mati dengan kematian yang mengerikan, Nona muda. Bukankah sudah kukatakan jangan menggangguku? Ada apa? Nona muda sekelompok orang tiba-tiba datang di luar gerbang. Yang memimpin mereka adalah Yiwu di Dewa Perang Wilayah Selatan. Mereka datang untuk memberi hormat kepada Nona muda. Apakah kau mencari mati? Mengetahui bahwa Dewa Perang telah tiba, mengapa kau belum mengundangnya masuk? Kau malah membuatnya menunggu di luar dan memberikan penghormatan. Apakah kau tahu siapa dia? Itu adalah komandan militer yang sangat murka. Bisa memandikan wilayah yang luas dengan darah. Para penjaga buka gerbang utama lebar-lebar. Ikuti aku untuk menyambut Dewa Perang. Mingzu menyambut Dewa Perang. Bagi Dewa Perang mengunjungi keluarga Gu merasa sangat terhormat. Nona Gu Anda melebih-lebihkan. Tujuan Wudi datang ke sini kali ini hanyalah untuk mengunjungi Nona Gue. Selain itu, Guru sangat puas dengan penampilan Nona Gue hari ini. Saya harap Dewa Perang tidak akan tertawa. Putriku menunggu sepanjang hari di hotel, tetapi tidak melihat pangeran. Sebaliknya dia melihat orang yang menjijikkan. Tidak melihat Guru. Tidak masalah. Guru pasti sudah lama tiba di hotel. Mengamati Nona Gue secara diam-diam. Singkatnya, Guru sangat menyukai Nona Gue. Dan telah menginstruksikan saya sebelumnya bahwa selama upacara pelantikan besok, dia akan melamar Nona Gue. Apa? Pangeran akan melamarku. Dewa Perang, apakah Anda mengatakan yang sebenarnya? Benar sekali, saya juga telah menyiapkan hadiah sebelumnya. Persembahkanlah. Mahkota ini bernama turunnya Phoenix. Ini adalah harta leluhur dari berbagai negara kerajaan selatan. Mahkota ini dibuat dari emas merah yang sangat langka dan dihiasi dengan 999 berlian Tanzania. Nilainya tak terukur. Gaun malam ini bernama Bintang dan Bulan. Gaun ini dirancang dan dibuat oleh perancang kelas dunia, satu-satunya di seluruh dunia. Semua ini adalah hadiah kecil dari Wudi untuk Anda. Berharap bahwa pada upacara pelantikan besok, Nona Gu harus berpakaian megah. Jangan biarkan niat baik Guru sia-sia. Dewa Perang, yakinlah. Putri saya pasti akan membuat semua orang terkesima besok. Sama sekali tidak akan mempermalukan pangeran. Bagus. Kalau begitu setelah besok, haruskah saya memanggil Nona Gue sebagai istri Guru? Saya tidak berani. Dewa Perang memiliki status yang mulia. Jika putri saya benar-benar menikahi pangeran, dia tidak akan pernah melupakan kebaikan Dewa Perang. Bagus. Kalau begitu saya tidak akan mengganggu Nona Gu lagi. Nona Gu, bersiaplah lebih awal. Pada upacara pelantikan besok, ada juga peluang besar yang menanti Anda. Dengan hormat mengantar Dewa Perang pergi. Seseorang siapkan gaun pengantin, perhiasan, dan ornamen. Sekarang, Ya, hari upacara pelantikan Raja Jiangnan akan menjadi saat di mana saya Gu Mingzu melambung ke langit dan mengendalikan Jiangnan. Tuan,
Kediaman Gubernur Jenderal tiba-tiba menentang perintah Anda dan mencabut blokade terhadap keluarga Jiing. Saya dengar, itu adalah Yu Jianxin, Wakil Gubernur Jenderal, yang secara pribadi mengeluarkan perintah itu. Aku tidak menyangka bahwa di balik keluarga Jiang, ada sosok yang begitu kuat. Mereka dilindungi Wakil Gubernur Jenderal. Pantas saja mereka merajalela di 3 provinsi Jiangnan. Selama bertahun-tahun, King Tan. Pergi bersiaplah. Untuk upacara pelantikan besok, aku ingin bertemu dengan mereka secara layak. Ya, Yang Si Senju. Yeting, kamu benar-benar cantik. Kakak Jiang, kamu memintaku berpakaian seperti ini. Kamu mau membawaku kemana? Bukankah kamu ingin melihat seperti apa rupa pahlawan tak tertandingi Raja Jiangnan? Ya, Hari ini adalah upacara pelantikan Raja Jiangnan. Aku akan membawamu untuk menyaksikan kemegahannya. Kakak Jiang, berhentilah bercanda. Bagaimana mungkin kita bisa pergi ke upacara pelantikan Raja Jiangnan? Kita bahkan tidak punya undangan. Aku tidak bercanda. Jika aku bilang aku bisa membawamu, aku pasti bisa membawamu. Pergi. Kakak Jiang, berhentilah main-main. Pusat Konvensi Istana Pangeran. Selamat datang. Ketua Shu Nyonya Shou, Anda di sini juga. Silakan masuk dengan cepat. Ini Xiao Xiao. Bagaimana bisa? Anda yang menyelenggarakan acara akbar hari ini. Ya, bisa menangani urusan untuk pangeran. Itu adalah kehormatan bagi saya. Bagus. Saya masuk dulu, kita bicara nanti. Baiklah, silakan masuk. Mulai sekarang, saya akan menjadi bawahan pangeran. Seluruh wilayah Jiangnan ini, bukankah akan menjadi milik saya untuk berkeliaran dengan bebas? Jigao, Ibu siang-siang. Upacara akan segera dimulai. Mengapa kalian baru saja tiba? ada kemacetan di jalan. Itu sedikit menunda kami. Jigao ini adalah pusat konvensi kediaman pangeran. Ya, Ya ampun, ini besar sekali. status macam apa yang dimiliki pangeran? Upacara pelantikan ini diadakan sesuai dengan standar tertinggi, dan saya menjabat sebagai utusan penyambut untuk upacara pelantikan ini. Di sini siapa yang masuk dan siapa yang tidak diputuskan sepenuhnya oleh saya. Jigao, kamu benar-benar luar biasa. Bagus menantuku yang hebat. Nanti kalian akan mengikutiku masuk. Saya jamin tidak ada yang akan menghentikan kalian. Baiklah. Kakak Jiang, bagaimana kalau kita kembali saja? Aku sedikit takut. Apa yang perlu ditakutkan? Raja Jiangnan tidak memakan orang. Kakak Jiang, bisakah kamu berhenti bicara omong kosong? Orang seperti kita tidak pantas datang ke tempat seperti ini. Yeting, percayalah padaku. Masuklah dan lihatlah. Selain itu, aku juga sudah menyiapkan untukmu di dalam sebuah kejutan. Ayo pergi. Wen Yueting, kenapa kamu di sini? Bibi, sepupu, Yueting. Hari ini adalah hari besar pelantikan Raja Jiangnan. Mereka yang datang adalah pejabat tinggi dan elit, atau bahkan anggota keluarga besar. Kalian orang udik dari keluarga kecil. Mengapa kalian buru-buru datang ke sini? Tepat sekali, kalian ke sini hanya untuk mempermalukan diri. Jika kamu bisa datang, kenapa kami tidak bisa? Bisakah kalian membandingkan diri kalian dengan kami? Jigao kami adalah utusan penyambut untuk upacara pelantikan pangeran. Siapa yang boleh datang dan siapa yang tidak, sepenuhnya diputuskan oleh Jigao kami. Nah, kau tidak bisa masuk tanpa surat undangan. Kau tidak mungkin tidak tahu aturan ini, kan? Atau kau mencoba menyelinap masuk? Saya sarankan kau diam saja. Apakah kau melihat mereka? Pengawal Feng Yun. Mereka semua membawa senjata sungguhan. Jika kau mencoba menyelinap masuk, maka kau hanya akan menghadapi satu hasil, kematian. Jadi saya sarankan kau, cepatlah dan bersikap baik, kembali ke desamu. Acara semacam ini tidak cocok untukmu. Tepat sekali. Bahkan tidak melihat kedudukanmu sendiri. Dan kau pikir kau bisa bergaul dengan masyarakat kelas atas seperti kami. Kau benar-benar tidak tahu tempatmu. Jika kamu tidak punya undangan, kamu tidak bisa masuk. Aturan itu berlaku khusus untuk kalian. Tapi meskipun aku tidak punya undangan, aku tetap bisa berjalan melewati pintu ini dengan hak.
Kakak Jiang. Mari kita pergi saja. Dia bilang, dia bisa masuk bahkan tanpa undangan. Kau benar-benar bisa menyombongkan diri. Apakah kau pikir kau adalah Raja Jiangnan? Itu benar. Sebenarnya aku belum mengatakannya. Aku, Raja Jiangnan. Oleh karena itu di 3 provinsi Jiangnan ini, tidak ada tempat yang tidak bisa aku masuki. Dia bilang dia adalah Raja Jiangnan. Jika kau adalah Raja Jiangnan, maka saya adalah otoritas tertinggi. Yueting, aku mohon padamu. Cepat bawa suamimu ke rumah sakit untuk memeriksa kepalanya. Apakah dia sudah gila karena demam? Atau apakah dia memang idiot alami? Kakak Jiang, apa sebenarnya yang kamu coba lakukan? Bisakah kamu berhenti membuat keributan? Jangan takut, ayo pergi. Kulihat kau tidak akan jera sampai melihat konsekuensinya, benarkah? Baiklah, saya tidak akan menghentikanmu. Ayo, biarkan mereka lewat. Saya ingin melihat seberapa lama mereka bisa mempertahankan sandiwara ini. Kakak Jiang, bagaimana kalau kita lupakan saja? Jangan bertengkar dengan mereka, oke? Percayalah padaku. Sayang sekali. Jika kau ingin mencari menantu, kau harus mencari seseorang seperti Jigao kami. Jika kau berakhir dibebani dengan orang gila seperti Jing Feng, maka seluruh keluarga akan terlibat. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Bagaimana kedua orang itu bisa masuk ke dalam? Jigao katakan sesuatu. Undangan. Apakah kau buta? Suamiku adalah utusan penyambut pangeran. Beraninya kau meminta undangan dari kami. Diam, Tuan-tuan yang terhormat, saya adalah utusan penyambut yang dikirim oleh kediaman Gubernur Jenderang. Secara logika, kami seharusnya tidak memerlukan undangan. Kami seharusnya bisa menghadiri upacara pelantikan ini. Bagaimana mungkin ini? Undangan. Kalian berdua penjaga gerbang bau. Kalian membiarkan 2 orang udik itu masuk. Tapi kalian menghentikan kami. Kalian ingin mati. Tidakkah kau tahu suamiku bekerja di kediaman Gubernur Jenderal? Terlebih lagi dia saat ini sangat dipercaya oleh Raja Jiangnan. Aku sarankan kalian bersikap masuk akal dan segera biarkan kami masuk. Kalau tidak, aku akan menyuruh suamiku menyeret kalian keluar dan mengeksekusi kalian semua. Diamlah, sialan. Bodoh. Apa kau bosan hidup? Kau benar-benar memukulku. Itu, tuan-tuan yang terhormat. Maafkan saya. Wanita ini, dia tidak tahu apa-apa. Dia tidak punya akal. Satu peringatan terakhir. Jika kau tidak punya undangan, segera pergi. Ayo pergi. Pergi. Xiao Jigao, apa maksudmu dengan ini? Kau tidak mau membantuku memberi mereka pelajaran, dan malah memukulku. Dasar bajingan tak berperasaan. Cukup. Jika kau tidak takut mati, maka ucapkan beberapa kata lagi. Lihatlah pengawal Fan Yun itu. Coba lihat, mereka bisa memenggalmu dan memajangnya. Untuk dijadikan contoh, gunakan otak bodohmu. Mereka berdiri di atas 4 zona perang utama. Kekuatan militer terkuat kekaisaran. Kau benar-benar berani menghina mereka. Lalu mengapa Wen Yueting dan orang-orang malang itu bisa masuk, tapi kita tidak bisa? Di mana tepatnya letak kesalahannya? Kakak Jiang, kita benar-benar masuk. Bagaimana kamu bisa melakukannya? Sudah kubilang aku adalah Raja Jiangnan. Bukankah wajar jika aku bisa membawamu masuk? Kakak Jiang, lihatlah waktu. Mengapa kamu masih bicara omong kosong? Jika Raja Jiangnan mendengar ini, kamu akan berada dalam masalah serius. Kepercayaan padamu sudah hilang bahkan untuk kebenaran. Ayo pergi. Ya. Gu Mingsu. Selamat Nona Gue. Sekarang Nona Gu telah menarik perhatian pangeran. Keluarga Gu secara alami akan menjadi besar dengan keluarga pangeran. Meraih kesuksesan sudah di depan mata. Benar Nona Gu. Tolong jangan lupakan kami nanti, teman-teman lamamu. Ketika hal-hal baik terjadi di masa depan, kau juga harus membantu kami. Yakinlah semuanya. Sekarang keluargaku dan pangeran adalah satu kesatuan. Karena Anda adalah teman keluargaku. Anda secara alami juga teman pangeran. Mingzu sama sekali tidak akan melupakan semua perhatian semua orang terhadap keluargaku selama bertahun-tahun. Kami menerima ucapan baik Nona Gue dengan tulus. Mari kita angkat gelas kita bersama untuk memberi selamat kepada Nona Gue. Mengapa memanggilnya Nona Gue? Mulai sekarang semua orang harus memanggilnya Nyonya. Nyonya Raja Jiangnan. Kepalaku. Salah bicara. Mari kita angkat gelas kita sekali lagi untuk memberi selamat kepada Nyonya Raja Jiangnan. Terima kasih. Xiaoyu, setelah upacara selesai, segera siapkan beberapa mobil. Antar semua tamu kembali ke kediaman mereka. Kita tidak boleh membiarkan siapapun merasa bahwa pangeran kurang ramah. Ya, selain itu segera atur personel keluarga Gu untuk mengambil alih sepenuhnya upacara pelantikan pangeran. Hal-hal yang menyangkut keluarga sendiri sebaiknya ditangani oleh anggota keluarga untuk memastikan kepatutan. Apakah kamu mengerti? Ya Presiden Gu, saya akan segera mengaturnya. Yue Ting, Ji Engfeng,
Mengapa mereka ada di sini? Ji Engfeng, Nona Gu. Ada apa? jika saya ingat dengan benar, orang sepertimu tidak memenuhi syarat untuk berada di sini. Katakan apa tujuanmu menyelinap masuk? Siapa bilang aku menyelinap masuk? Aku masuk secara terbuka dan jujur. Omong kosong. Bagaimana kamu bisa masuk tanpa surat undangan? Xiaoyu, segera pergi ke pengawal Feng Yun, periksa daftar tamu. Lihat apakah nama Jing Feng ada di sana. Jika tidak ada, suruh seseorang memukulinya dan mengusirnya. Ya. Nona Gu, Xiaoyu, kami hanya masuk untuk melihat-lihat. Lihatlah. Menurutmu tempat apa ini? Ini adalah upacara pelantikan Raja Jiangnan. Ini adalah acara paling penting di ketiga provinsi Jiangnan. Ini bukan tempat di mana sembarang orang rendahan bisa masuk. Kamu juga tahu ini adalah upacara pelantikan Raja Jiangnan. Tapi melihat sikapmu yang sombong dan angkuh, sepertinya ini adalah upacara pelantikanmu. Anda benar sekali. Hari ini juga bisa dianggap upacara pelantikan Gu Mingzu. Apa maksudmu? Kau tidak akan tahu ini kan? CEO Gu kami sekarang adalah wanita Raja Jiangnan. Terlebih lagi, hari ini Raja Jiangnan juga akan selama upacara pelantikan melamar CEO Gu kami. Sebentar lagi, CEO Gu kami akan menjadi istri Raja Jiangnan. Katakan padaku, bukankah CEO Gu kami terhitung sebagai tuan rumah di sini? Apa yang kamu katakan, istri Raja Jiangnan? Ji Engfeng, saya tahu Anda selalu tidak bisa melupakan saya. Termasuk menguntit saya terakhir kali. Perasaan lama Anda terhadap saya belum hilang. Tapi, Anda perlu tahu tempat Anda. Sekarang Anda hanyalah orang yang tidak punya uang. Gelandangan tunawisma. Seorang pengemis. Dan saya bukan hanya putri dari keluarga Gu, tetapi sekarang saya juga istri Raja Jiangnan yang terhormat. Antara Anda dan saya, kita sudah lama menjadi orang dari dua dunia yang berbeda. Apakah kau mendengarku? Berhenti mengganggu CEO Gu kami di masa depan. Mungkinkah kakak Jiang benar-benar belum bisa melupakan Nona Gu? Yeting, dengarkan aku. Bukankah ini Sampar yang diusir oleh keluarga Jiang kita? Ada apa? Kau Sampar masih mencoba makan daging angsa. Masih mengganggu Mingzu dan menolak untuk melepaskannya. Hati-hati Raja Jiangnan tidak mengulitimu hidup-hidup. Apa yang kau lakukan di sini sampah ini? Apakah ini tempat yang boleh kau datangi? Cepat dan keluar. Jiang Jingtai, jika aku ingat dengan benar, batas waktu 7 hari yang kuberikan padamu sudah berlalu. Kenapa aku belum melihatmu datang untuk meminta maaf padaku? Kurang ajar. Kau tidak tahu berterima kasih. Binatang yang bejat moralnya. Hak apa yang kau miliki untuk berbicara kepadaku dengan sikap seperti itu? Tepat sekali. Kau ini siapa sebenarnya? Beraninya kau memintaku meminta maaf kepada mereka. Biar ku beritahu Jiang Feng, tanggal kematianmu telah tiba. Setelah menyinggung keluarga Jiang kami, kau tidak akan hidup lama. Baiklah, aku harap nanti kamu masih bisa sesombong ini. Aku menantikan untuk melihat apakah tanggal kematianku tiba lebih dulu, atau tanggal kematian kalian berdua ayah dan anak yang tiba lebih dulu. Kau, Wakil Gubernur Jenderal Kediaman Gubernur Jenderal, Tuan Yu telah tiba. Tuan Yu. Nona Gu benar-benar sesuai dengan reputasinya. Melihat Anda hari ini, kecantikan Anda mampu meruntuhkan kota. Putri rendahan ini Gu Mingzu menyambut Tuan Yu. Tidak perlu formalitas. Jian Fan putra Jian Wenli. Yu Xinsan orang kedua di kediaman Gubernur Jenderal. Kurang ajar nama pemberian Tuan Yu. Bukanlah sesuatu yang bisa kau sebutkan secara langsung. Karena kau sudah menjadi anjing liar. Kau seharusnya terus berkeliaran di luar, kau seharusnya tidak kembali. Setelah kembali ke Jianan, kau tidak akan hidup lama. Aku tidak punya banyak jasa. Satu-satunya jasaku adalah aku punya nasib yang tangguh. Sama seperti ayahmu, kalian berdua adalah tulang yang keras. Namun sebagian besar tulang yang keras tidak berakhir dengan baik. Sepertinya, kau akan mengikuti jejak ayahmu. Tuan Yu silakan. Nah, biar ku beritahu. Setelah menyinggung Tuan Yu, jika dia ingin kau mati, kau benar-benar tidak akan hidup lama. Anda harus segera pergi. Ini bukan tempat di mana Anda bisa berlama-lama. Kakak Jiang, jangan khawatir. Aku di sini bersamamu.
Bukan apa-apa. Aku hanya mengenang beberapa peristiwa masa lalu. Duduklah. Raja Jiangnan akan segera tiba. Hadiah yang kusiapkan untukmu juga akan segera tiba. Tamu-tamu yang terhormat, hari ini menandai pelantikan guru saya yang terhormat sebagai Gubernur Jenderal Lianjian. Hari perayaan yang agung. Sekarang marilah kita dengan hikmat mengundang Pilar Dacia, Dewa Militer Dacia, Raja Jiangnan. Apa yang kamu lakukan? Cepat duduk. Raja Jiangnan akan datang. Jangan menyinggung pangeran. Yueting. Apakah kamu masih ingat apa yang kukatakan padamu? Mulai sekarang, aku tidak akan pernah membiarkanmu menderita kesulitan lagi. Aku tahu. Dan aku juga tidak akan membiarkan siapapun menghinamu lagi. Aku ingin kamu menjadi wanita paling mulia di dunia ini. Hari ini, saatnya untuk memenuhi janjiku. Kau binatang kecil, apa yang kau lakukan? Apakah ini jalan yang boleh kau lalui? Segera turun. Apakah kau sudah gila? Dia benar-benar berpikir dia adalah Raja Jiangnan. Bukankah itu Jiang Feng, pemerkosa dari keluarga Jiang? Bagaimana dia bisa menyelinap masuk? Siapa tahu? Di hari yang baik ini, seorang bodoh menyelinap masuk. Ketika Raja Jiangnan tiba nanti, dia akan menderita. Jiang Feng, apa yang kamu lakukan? Beraninya kamu menodai kehadiran suci pangeran. Apakah kamu ingin mati? Pengawal, usir dia. Patahkan kakinya dan lemparkan dia keluar. Kamu benar. Kita sudah lama berhenti menjadi bagian dari dunia yang sama. Murid Anda Komandan Wilayah Selatan. Yehu di Dewa Perang Wilayah Selatan. Dengan hormat menyambut pangeran. Saya Jenderal rendahan Anda dengan hormat menyambut pangeran. Bangkitlah. Tidak mungkin. Ini benar-benar tidak mungkin. Dia sama sekali tidak mungkin menjadi Raja Jiangnan. Ini tidak mungkin. Ini Utusan suci tiba. Mengumumkan kehendak suci Kaisar. Utusan suci Kaisar. Tahun Dai ketiga. Jiang Feng Raja Jiangnan dengan gigih membantai bandit Jepang Timur dan dianugerahi gelar Jenderal Agung Kavaleri. Tahun Dai keempat, Raja Jiangnan memasuki wilayah barat sendirian, memulihkan wilayah 18 kerajaan, dan dianugerahi gelar Marsekal Agung Wilayah Barat. Tahun Dai kelima, Raja Jiangnan mendirikan pengawal Feng Yun, mengepalai pasukan menumpas pemberontakan wilayah selatan. Tahun Dai keenam, Raja Jiangnan menyerang wilayah utara, sendirian mengalahkan 36 kerajaan wilayah utara, meningkatkan martabat nasional Dacia. Ini adalah pencapaian yang tak tertandingi, ditandai dengan kesetiaan dan keberanian yang luar biasa. Dianugerahkan secara pribadi oleh Kaisar. Jiang Feng dipromosikan menjadi Marsekal Agung Pilar Negara, dianugerahi gelar Raja Jiangnan, dan diangkat sebagai Gubernur Jenderal Lianjian. Aku mengucapkan selamat kepada Pangeran atas nama Kaisar. Beritahu Kaisar. Selama Jiang Feng hidup, 3 provinsi Jiangnan tidak akan pernah berbuat salah. Selama Jiang Feng hidup, dia bersedia demi kemakmuran Dacia untuk menjaga gerbang negara. Teguh sampai mati. Upacara selesai. Pangeran Perkasa. Pangeran Perkasa. Dekret itu datang dari atas, menyegel dan menjaga Jiangnan. Pangeran Perkasa. Pangeran Perkasa. Mustahil. Sama sekali tidak mungkin. Dia hanyalah putra terbuang dari keluarga Jiangku. Bagaimana mungkin dia menjadi Raja Jiangnan? Kurang ajar. Kau berani secara terbuka menghina pangeran. Berdasarkan hukum kau pantas dihukum mati. Pengawal. Ya, aku tidak. Ayah. Tunggu. Jiang. Feng. Xiaofeng. Apa? Apakah kepala keluarga Jiang keberatan dengan pangeran ini? Tidak. Pangeran. Hamba tidak berani.
Hamba memohon pangeran mengingat hubungan keluarga dan mengampuni putra hamba dan hamba. Keluarga. Dulu, ketika keluarga Jiangmu menjebakku atas tuduhan pemerkosaan, mematahkan kakiku dan mengusirku dari rumah. Apakah kamu pernah menganggap kita keluarga? Apa? Pelecehan seksual Jiang Feng adalah jebakan yang diatur oleh Patriark Jing. Bagaimana ini mungkin? Kau ingin mati. Berani sekali kau menyebut nama pemberian pangeran. Aku tidak pernah menduga ini. Patriark Jing semua demi posisi kepala keluarga. Benar-benar melakukan tindakan menjijikkan seperti itu. Benar-benar licik. Bajingan tua itu. Orang hanya tahu wajah seseorang bukan hati mereka. Pangeran insiden waktu itu adalah kesalahan hamba. Hamba hanya melakukan ini demi posisi kepala keluarga. Hamba menjebak pangeran dengan tuduhan penyerangan seksual. Hamba tahu hamba salah. Hamba akan kembali. Tidak, sekarang. Hamba akan segera mempublikasikan kebenarannya. Sudah terlambat. Aku sudah memberimu waktu 7 hari. Tapi kamu tidak menghargai kesempatan itu. Kamu baru menyesal sekarang setelah bencana menimpamu. Tidak ada kesempatan tersisa. Pengawal Feng Yun. Siap. Jiang Jingtai telah membawa bencana bagi negara dan rakyatnya. Jiang Tiangnao telah menindas orang yang tidak bersalah. Hukum mereka dengan berat sesuai hukum. Grup Jiang Hai milik keluarga Jiang. Hentikan operasi, sita semua aset dan bawa mereka pergi. Siap, Tuan. Cepat pergi. Tuan Yu. Mengenai masalah ini, apakah ada pertanyaan lain? Baiklah. Di mana barang-barang yang kuminta kamu siapkan? Jiang Feng adalah Raja Jiangnan. Raja Jiangnan adalah Jiang Feng. Jiang Feng, insiden waktu itu adalah kesalahan saya. Saya telah menyakiti Anda, tapi saya juga terpaksa melakukannya. Saya tahu Anda masih mencintai saya, bukan? Semua yang Anda lakukan hari ini dimaksudkan untuk memberi saya kejutan. Anda ingin melamar saya di sini, kan? Jiang Feng, mari kita kembali bersama. Saya janji akan memperlakukan Anda dengan baik. Gu Mingsu, yang kamu cintai adalah gelar istri Raja Jiangnan. Bukan aku Jiang Feng. Ikatan antara kamu dan aku telah putus 5 tahun lalu. Mulai sekarang, mari kita berpisah secara damai. Yeting, aku membuatmu menunggu selama 5 tahun penuh. Aku tahu. Kamu sangat menderita selama 5 tahun ini. Aku tidak tahu bagaimana harus menggantinya. Hanya dengan mendedikasikan seluruh hidupku untuk menghargai dan melindungimu. Ini adalah hadiah yang kusiapkan untukmu. Menikahlah denganku. Nikahi dia, nikahi dia. Nikahi dia, nikahi dia. Maukah kamu? Katakan sesuatu. Begitu banyak orang yang menonton. Aku tahu. Jiang Feng, apakah kamu buta? Anda menolak menikahi saya angsa putih ini. Namun Anda rela merendahkan diri dengan menikahi itik buruk rupa ini. Saya lebih cantik darinya. Latar belakang dan kemampuan saya melampaui miliknya. Mengapa Anda menikahinya dan bukan saya? Apa tepatnya yang membuat saya kalah darinya? Bicaralah. Aku, Wen Yueting. Aku bersedia berbagi suka dan duka dengan kakak Jiang. Tidak peduli seberapa miskin kita. Aku akan berada di sana. Aku bersedia mati bersama kakak Jiang. Tidak peduli seberapa berbahayanya keadaan. Aku akan berdiri di sisinya. Aku tidak pernah peduli jenis, kemuliaan, dan kekayaan apa yang bisa kakak Jiang berikan. Aku hanya berharap bahwa ketika dia menghadapi kesulitan terbesar, orang pertama yang dia pikirkan adalah aku. Bawa Nona Gu pergi.
Jing Feng, Anda akan menyesali ini. Kau pasti akan menyesali ini. Aku akan membuat hidup kalian lebih buruk daripada kematian. Lebih buruk daripada kematian. Hari ini adalah upacara pelantikan pangeran ini. Aku telah menyiapkan perjamuan untuk semua orang di aula depan. Tuan-tuan, mari kita minum sampai puas. Terima kasih, Pangeran. Terima kasih, Pangeran. Ayah, mengapa ayah tidak setuju dengan Tuan Yu barusan? Ini adalah kesempatan terbaik. Apa kau bodoh? Bagi Yu Xianshan sekarang kita tidak lagi memiliki nilai apapun. Dia ingin menggunakan kita sebagai senjata untuk berbenturan langsung dengan Jiang Feng, sehingga dia bisa menuai keuntungan dari konflik tersebut. Kalau begitu mari kita bentrok. Keluarga Jiang kita sudah berada di Jiangnan selama bertahun-tahun. Kekuatan yang telah kita kumpulkan. Aku menolak untuk percaya kita tidak bisa membunuh si idiot Jiang Feng itu. Bisakah kau menggunakan otakmu dan berpikir dengan benar? Itu adalah Raja Jiangnan yang dianugerahkan secara pribadi oleh Kekaisaran untuk bisa menduduki posisi itu. Kekuatannya sama sekali tidak bisa diremehkan. Bagaimana mungkin dia bisa kau bunuh kapan saja? Ayah, ini adalah kesempatan terakhir kita. Jika kita melewatkan kesempatan ini, kita tidak akan pernah punya kesempatan untuk pulih seumur hidup kita. Kita berdua, ayah dan anak, hanya akan bisa menghabiskannya di penjara. Ayah harus berpikir jernih. Apakah ini takdir? Baiklah, kalau begitu mari kita pertaruhkan segalanya. Tian Hao, dengarkan aku baik-baik. Aku akan memobilisasi semua sumber daya dan menyewa tentara bayaran terbaik dari luar negeri. Aku mempercayakan komando penuh masalah ini kepadamu. Tapi kau harus ingat, kau sama sekali tidak boleh meremehkan Jiang Feng itu. Singa tak pernah meremehkan lawan sekalipun kelinci. Ia harus mengerahkan seluruh upayanya. Kita tidak boleh ceroboh. Kita sama sekali tidak boleh ceroboh. Mohon yakinlah, ayah, kali ini aku pasti akan menghancurkan sampah Jiang Feng itu. Menghancurkannya. Dia hanyalah Jiang Feng belaka. Apa yang perlu ditakutkan? Dia hanya menduduki gelar Raja Jiangnan. Dengan kemampuan saya. Bahkan jika saya pergi ke wilayah utara, saya masih bisa menjadi pangeran. Pangeran Yu Jianshin yang Anda minta saya selidiki. Penyelidikannya sudah selesai. Bicaralah. Yu Jianshin lama menjabat di Biro Administrasi Metropolitan Jiangnan dan Departemen Patroli Jiangnan. Wakil Gubernur Jenderal Kediaman Gubernur Jenderal Jiangnan. Selama 27 tahun menjabat ini, dia menjalin hubungan dekat dengan keluarga Jiang. Terlebih lagi, di dalam grup Jianghai, dia memegang 20% saham atas nama Yu Jianshin. Jiang Jingtai setiap tahun juga memberikan Yu Jianshin 15 miliar uang hadiah. Keluarga Jiang praktis adalah mata pencahariannya sekarang. Ada satu hal lagi. Ketika Yu Jianshin menjabat sebagai Wakil Gubernur Jenderal, dia adalah kandidat kuat untuk posisi Gubernur Jenderal Liang Jiang. Tepat ketika dia berpikir, dia bisa berhasil menjabat, pangeran tiba-tiba terjun dan menjadi Gubernur Jenderal Liang Jiang yang baru. Ini membuat Yu Jianshin sama sekali tidak bisa maju. Bukankah itu berarti kedatanganku sama dengan menghancurkan mata pencaharian Yu Xianshan dan menghancurkan dua sekaligus? Pergi bersiaplah. Kita mungkin kedatangan tamu malam ini. Ya. Tembak. Gawat. Ini jebakan. Mundur cepat. Letakkan senjata kalian semua. Kalian semua telah dikepung olehku sendirian. Sialan. Tembak. Jiang Tianhao, siapa yang memberimu keberanian untuk datang ke rumahku dan mencoba membunuhku? Itu kau. Kenapa kau belum mati? Bagaimana mungkin? Mereka adalah tentara bayaran paling elit dari luar negeri. Erit, ada banyak orang yang ingin membunuhku. Belum ada yang berhasil. Apa yang akan kau lakukan? Biar ku beritahu sesuatu. Jangan kira aku takut padamu hanya karena kau Raja Jiangnan. Aku adalah orangnya Tuan Yu. Jika kau menyinggung Tuan Yu, aku jamin kau akan mati mengenaskan sama seperti ayahmu. Apa? Kematian ayahku berhubungan dengan Yu Xianshan? Itu benar. Tuan Yu lah yang membunuh ayahmu. Takut sekarang.
Jika kau takut berlutut dan minta maaflah padaku. Apa kau pikir itu membuatmu bukan sampah? Raja Jiangnan kau ini hebat. Aku masih bisa dengan mudah mengurusimu. King Tan, Hadir. aku tidak peduli metode apa yang kamu gunakan. Dalam waktu 10 menit, gali semua rahasia yang menyangkut dia keluarga Jiang, Yu Shensan, dan ayahku. Ya. Apa yang kau lakukan? Jiang Feng suruh dia lepaskan aku. Pangeran, semuanya telah diklarifikasi. Bicaralah. Menurut pengakuan Jing Tianhao, ayah Anda diracun sampai mati. Oleh Yu Zhenshen dan Jing Jingtai. Diracun. Betapa konyolnya bahwa aku pernah berpikir ayahku meninggal karena sakit. Apa alasannya? Jing Jingtai menginginkan posisi kepala keluarga Jiing. Yu Zhenshen menginginkan harta rahasia leluhur keluarga Jiing yang berada dalam kepemilikan ayah Anda, segel kekaisaran naga Kui. Lanjutkan. Aku ingin tahu semua yang mereka lakukan. Menurut pengakuan Jing Tianhao, Yu Zhenshen sejak 5 tahun lalu sudah berniat menjadikan dirinya Raja Jiangnan. Tetapi persiapannya saat itu tidak memadai. Sampai dia mengetahui bahwa keluarga Jin memiliki segel harta karun naga Kui. Konon siapapun yang mendapatkan harta ini bisa mendapatkan keberuntungan besar. Jadi dia menghubungi Jing Jingtai, menggodanya dengan posisi kepala keluarga, dan menyuruhnya meracuni ayah Anda. Sejak dia mengambil alih kekuasaan, Jing Jingtai menyerahkan segel kekaisaran naga Kui dan separuh aset keluarga Jiing kepadanya, mengakui dia sebagai tuan. Bagus. Sungguh Jiang Jingtai yang mengakui pencuri sebagai ayahnya. Sungguh Yu Shensan yang berbahaya dan kejam. Kalian semua pantas mati. Mohon berikan perintah pangeran. Bawahan Anda akan memimpin pasukan pengawal Feng Yun untuk mengeksekusi Yu Zhenshen dan para pengikutnya. Dan membersihkan sampah dari kediaman Gubernur Jenderal Jiangnan. Itu adalah tugas dari diriku Gubernur Jenderal Lian Jiang, Raja Jiangnan. Mereka semua akan dibunuh oleh pangeran ini secara pribadi. King Tan, Bawahan Anda hadir. siapkan kereta. Kita akan mulai bertugas di kediaman Gubernur Jenderal. Kediaman Gubernur Jenderal. Pangeran, kami sudah tiba. Kalau begitu mari kita pergi. Bawahan Anda akan menemani pangeran naik. Tidak perlu. Perketat penjagaan di semua pintu masuk dan keluar. Tidak seorang pun diizinkan pergi. Salam pangeran. Salam pangeran. Sebelum kita bertindak, aku akan memastikan terlebih dahulu. Apakah ada orang lain yang masih ingin turun? Kerahkan grup 7 pembunuh. Suruh mereka memblokir koridor yang menuju ke atas. Berusaha keras untuk membunuh Jiang Feng di luar. Ya, Kalian bukan orang-orang dari kediaman Gubernur Jenderal. Sepertinya Yu Shensan masih menyimpan beberapa trik. Namun memasuki kediaman Gubernur Jenderal dengan senjata adalah pelanggaran yang berujung hukuman mati.
Yu Xinshan Tuan Yu. Berhentilah bersembunyi. Mari kita bicara. Di mana Yu Xinshan? Tuan Yu sudah pergi. Menyerahlah. Kau bukan lawanku. Aku hanya datang ke sini mencari Yu Xinshan. Katakan padaku di mana Yu Xinshan. Tuan Yu adalah satu-satunya Raja Jiangnan. Dan Anda tidak layak. Mengapa repot-repot? Tuan Yu. Dia adalah dewa. Melapor kepada pangeran. Pasukan pengawal Feng Yun yang melindungi keluarga Wen tiba-tiba melaporkan bahwa Nona Wen Yueting telah menghilang. Apa katamu? Bawahan Anda gagal dalam tugasnya. Saya memohon hukuman dari pangeran. Halo, Yueting. Kau di mana sekarang? Jianfen, sepertinya Yui benar-benar bukan tandinganmu. Benar, mengingat alam Grandmastermu. Membunuh Yui masih muda. Yu Xinshan. Jangan gelisah, wanitamu ada di tanganku. Jika kau tidak ingin sesuatu terjadi padanya, datanglah sendirian ke Liangshan di luar kota untuk menemuiku. Kakak Jiang jangan dengarkan, dia sama sekali jangan datang. Yueting. Ingat datang sendirian. Halo. King Tan. Bawahan Anda hadir. Kumpulkan pengawal Feng Yun. Masuki Jiangnan dan blokkan Liangshan. Ya. Wen Yueting. Pergi dan lakukan. Ya. Hanya berdasarkan dirimu, apakah kau layak bersaing denganku untuk posisi Nyonya Raja Jiangnan? Menatapku. Teruslah menatap kalau begitu. Berikan pisaunya padaku. Mingsu, tahan saja. Tanpa perintah Tuan Yu, kita belum bisa menyentuhnya. Salam Tuan. Salam Tuan Yu. Tuan Yu. Tuan Yu. Dia di sini. Tuan Yu. Ada apa di sini? Jianfeng ada di sini. Jiang Feng. Jiang Feng, Tuan Yu. Aku menyuruhmu datang sendirian. Namun kau berani melanggar janjimu dan membawa bawahanmu. Apa kau tidak takut? Wanitamu mati di sini. Berhentilah bermimpi. Hari ini kalian semua akan mati di sini. Yu Xinshan, lepaskan Yueting. Aku bisa membiarkan mayatmu utuh. Jianfeng, aku benar-benar mengagumi keberanianmu. Kau berani menantangku dengan orang yang begitu sedikit? Jiang Feng, bawahan yang bisa dimobilisasi Tuan Yu berjumlah 100.000. Dan kau hanya bisa membawa 3 atau 400 orang saja. Kami bisa menenggelamkanmu hanya dengan satu ludah dari kami masing-masing. Jianfeng, aku tahu kau mengulur waktu, berencana menunggu pasukan pengawal Feng Yun untuk menerobos blokan dan mendukungmu. Tapi aku sarankan kau berhenti bermimpi. Jika aku tidak memiliki keyakinan untuk memblokir pengawal Feng Yunmu, maka aku Liu Xinshan akan menyia-nyiakan waktuku di Jiangnan. Beroperasi di sini selama lebih dari 20 tahun. Jadi kau tidak pernah berniat untuk membiarkan kami pergi, benarkah begitu? Benar, agar rencanaku berhasil dilaksanakan. Semua orang yang berhubungan denganmu hari ini harus mati. Pengawal Feng Yun, di mana kalian? Siap. Beri perintah, eksekusi para pemberontak, bunuh para penjahat. Sesuai perintah, eksekusi para pemberontak dan hukum para pengkhianat. Bunuh. Bangun. Bawa dia pergi. 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 Segel Kekaisaran Naga Kui. Benar, ini adalah harta rahasia keluarga Jiangmu. Segel Kekaisaran Naga Kui. Ayahmu benar-benar bodoh. Dia tidak tahu tujuannya.
Dia justru memperlakukannya sebagai tanda warisan untuk kepala keluarga. Sungguh konyol. Kenapa kau marah? Apakah kau ingin merebutnya kembali? Bisakah kau melakukannya? Aku tidak tertarik pada benda itu. Aku di sini karena kau membawa kekacauan ke Jiangnan. Kau harus dieksekusi sesuai hukum. Itu karena kau menculik wanitaku. Aku harus membunuhmu di sini. Dan juga karena kebencian atas pembunuhan ayahku tidak dapat didamaikan. Jian Feng, berhentilah melakukan perjuangan sia-sia. Kau sama sekali bukan tandinganku. Tuan jangan terganggu. Yiwu datang untuk menyelamatkanmu. Kalian sekelompok sampah. Ketika aku menghancurkan formasi musuh di perbatasan, kalian masih ingusan. Namun kalian berani bersikap sombong kepadaku. Bajingan itu mencuri lawanku. Apa yang Anda katakan? Kakak senior. Salah ucap. Katakan itu lagi. Aku. Salah ucap kakak senior. Kau bilang orang seperti ini. Bagaimana dia bisa menjadi dewa perang wilayah selatan? Apa yang ditunjukkan ini? Ini menunjukkan bahwa pangeran ingin memberitahu kita melalui dia. Bahkan jika dia idiot, selama dia bekerja keras, dia akan menjadi dewa perang di masa depan. Bocah kecil, apakah kau melihat itu? Ini adalah kekuatan segel kekaisaran naga kue. Ini adalah kekuatan Ku Shensan. Bahkan jika aku memberimu 100 tahun lagi, kau tetap tidak akan menjadi tandinganku. Lagi. Tidak ada gunanya. Dunia hanya tahu bahwa 9 bela diri memiliki 2 alam, kendaraan agung dan Grandmaster. Yugi, seumur hidupnya mentok di alam kendaraan agung. Kau sebagai dewa militer Dacia, hanyalah berada di alam Grandmaster yang berada di atas kendaraan agung. Tapi yang tidak kau ketahui adalah di atas Grandmaster, ada alam tertinggi, alam hukum surgawi. Aku menyusun rencana Bijianan dan merebut segel kekaisaran naga kue dari ayahmu. Tepatnya untuk menyerap kekayaannya, menembus ke alam tertinggi, alam hukum surgawi. Sekarang aku telah berhasil. Segel kekaisaran naga kue membantuku mencapai alam hukum surgawi. Mulai sekarang, aku adalah keberadaan terkuat di kekaisaran Dacia. Aku adalah dewa. Banyak omong kosong. Yu Shensan bisa mengambil satu. Jian Feng, kenapa kau tidak mengerti? Di hadapan kekuatan yang benar-benar luar biasa, kau tidak berarti seperti seekor semut. Kau sama sekali bukan tandinganku. Kau, bagaimana mungkin kau bisa melukaiku? Siapa bilang Dacia ini hanya memiliki satu ahli alam hukum langit? Apa? Apakah kamu juga berada di alam hukum surgawi? Ini bagaimana ini mungkin? Tanpa segel kekaisaran naga kue, bagaimana mungkin kau berada di alam hukum surgawi? Bahkan tanpa benda sialan itu, aku masih bisa mencapai kesatuan langit dan manusia, dan maju ke alam hukum langit. Sekarang, apakah kau punya kata-kata terakhir? Jian Feng, kau tidak bisa membunuhku. Wanitamu masih di tanganku. Jika kau membunuhku, wanitamu juga tidak akan hidup. Dengarkan baik-baik. Saudara-saudara, untuk melayani pangeran, ikuti aku dan bunuh. Jangan takut, kami dari Aula Qixing menyediakan segalanya, kecuali pengecut. Serbu ke dalam untukku, bantai para penjahat yang meresahkan Jiangnan ini, dan selamatkan Nyonya, bunuh.
Long kelima dari Ola Kising. Tapi mereka hanyalah sekelompok berandalan. Kelima Long pandai bicara. Penuh omong kosong. Tapi dia tidak salah tentang satu hal. Yaitu Aula Kising. Benar-benar memiliki puluhan ribu saudara. Pangeran, Sekarang. Apalagi yang harus kau katakan? Tidak. Jiangfen. Jangan bunuh aku. Aku akan mengembalikan segala kekaisaran naga kui kepadamu. Selamatkan saja nyawaku. Benda ini. Kau harus menyimpannya untuk dikubur bersamamu. Kakak Jiang, aku pikir aku tidak akan pernah melihatmu lagi. Gadis bodoh. Bukankah aku datang ke sini untuk menyelamatkanmu? Penjahat Yu Shenshan telah dieksekusi. Mengapa kalian yang lain tidak menyerah? berdasarkan dekret pangeran, mereka yang tidak menyerah akan mati. Jadi, kami tunduk kepada pangeran. Hidup pangeran. Pangeran, saya pribadi membunuh 3 orang. Baiklah. Anggap itu sebagai jasa besar yang telah diberikan. Melayani pangeran adalah kehormatan bagi kami saudara-saudara Aula Kising. Baiklah pangeran, saya juga menangkap 2 orang hidup-hidup. Bawa kedua orang itu ke sini. Biarkan pangeran melihatnya. Patriark Jiang, saya harap Anda baik-baik saja. Ampuni hamba pangeran. Mohon belas kasihan pangeran. Ji Engfeng, aku sangat mencintaimu. Bagaimana kau tega memperlakukanku seperti ini? Jiang Jingtai dari keluarga Jiang berulang kali menolak untuk bertobat dan berkolusi dengan para pemberontak. Eksekusi. Grup Gu milik keluarga Gu. Sita dan Sege. Gu Mingsu. Tangkap. Ya, Semuanya sudah berakhir. Sudah waktunya untuk pulang. Dan memiliki beberapa putra yang besar dan gemuk. Siapa yang bilang aku mau melahirkan putra-putramu? Hai. Ketika kau baru saja melemparkan dirimu ke dalam pelukanku, kau tidak malu-malu seperti ini.